Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas materi selanjutnya dari Arduino, yakni penulisan input. Bagaimana terkait input, ya salah satunya yakni saklar atau bisa juga button. Yang pertama kita akan buat program Arduino-nya. Program Arduino yang pertama seperti yang awal sudah ditulis, yakni menuliskan dulu inisialisasi dari program. Misalkan define untuk LED di pin 13 dan untuk saklar di pin 3. Nah, selanjutnya kita akan membuat misalkan simpan ini nanti akan berguna untuk menyimpan kondisi saklar yang digunakan. Di sini kita tulis pada file setup penggunaan inisialisasi setiap pinnya, misalkan pin mode LED sebagai output, lanjut pin mode-nya saklar sebagai input. Nah, di point loop-nya yang pertama kita akan menggunakan tanda simpan. Simpan ini berisi tentang pembacaan data digital dari kondisi saklar. Langsung eksekusi dari tanda simpan ini. Jika simpan sama dengan 0, maka lampu akan mengirim data 1 atau high. Sedangkan jika tanda simpannya itu bukan 0, kan bisa juga 1, maka digital read pada LED adalah low. Kita simpan misalnya input. Oh, ini kelewat ternyata. Oh, ini terlalu lebih. Nah, done compiling berarti sudah tidak ada error. Kita cek file.hex-nya. Di sini di angka 663281. 663281. Sekarang selanjutnya kita akan membuat rangkaian Proteus 8 profesional. Seperti biasa kita buat project baru. Di project ini misalnya namanya input. Next, kita membuat hanya skematik, jadi pilihnya skematik. Kita tidak menggunakan PCB, jadi download create a PCB layout. Dan ini tidak membuat firmware juga. Next, dan kemudian finish. Untuk rangkaiannya kita akan menggunakan yang pertama Arduino. Bisa menggunakan nano maupun
uno, misalkan saya menggunakan nano sekarang. Selanjutnya ada resistor. Selain resistor ada LED, LED, boleh bebas, yang mana saja. Saya sekarang menggunakan yang biru lagi. Selain LED, kita tambahkan juga switch. Switch ini sebagai saklar. Kita buat rangkaiannya. Masukkan Arduino. Selanjutnya kita buat rangkaian outputnya terlebih dahulu seperti yang dibuat sebelumnya. Tambahkan resistor di pin 13. Tambahkan juga LED. Dan ground. Jangan lupa resistornya kita ubah nilai besarannya menjadi 220 atau boleh lebih rendah, boleh yang lebih tinggi, asal jangan terlalu besar untuk resistornya. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian rangkaian input. Yang pertama yang kita masukkan adalah power di terminal power. Maaf, salah. Masukkan power. Lalu menambahkan resistor. Menuju pin 3. Lalu selanjutnya kita tambahkan switchnya menuju ke pin 3 juga, dan kita tambahkan ground. Kita ubah besaran resistornya. Prinsip kerja dari input ini, yang pertama, ketika belum diklik, tegangan dari tombol power akan mengalir langsung ke pin nomor 3, sehingga pin nomor 3 bernilai 1. Sedangkan ketika saklarnya ditekan, maka power akan bergerak menuju ground, sehingga pada pin 3 bernilai 0. Makanya tadi di program ditulis ketika tanda simpan sama dengan 0, dalam artian ketika ditekan digital write LED-nya itu high, sedangkan ketika tidak ditekan LED-nya itu low, seperti itu. Kembali ke rangkaian, kita masukkan program yang telah dibuat tadi. Programnya di data C misalkan, terus user gus1 app data lokal temp, terus cari 663281 dan ini input ino.hex. Kita yang kita butuhkan seperti sebelumnya, yakni file.hex. Oke, kita coba rangkaiannya. Nah, ini kan posisi belum ditekan, si tegangan langsung ke pin 3 tersebut, sehingga pin 3 merah di sini berarti nilainya 1. Ketika nilainya 1, lampu gak menyala, namun ketika ditekan arus menuju sini menuju ke ground, sehingga di sini bernilai 0. Ketika bernilai 0, lampu nyala. Jadi ketika ditekan lampu nyala, ketika tidak ditekan lampu tidak menyala. Nah, sekarang kita bisa membedakan antara penggunaan switch dengan penggunaan button. Ketika misalkan menggunakan switch, maka ketika diklik dia akan menyimpan kondisinya. Kalau misalkan
ketika 0 ditekan, jadi dia akan terus tertekan. Ketika tidak, jadi dia akan tidak. Sedangkan jika misalkan menggunakan button, kita ambil button misalkan, kita buat rangkaiannya dulu, tambahkan button, kita ganti switchnya dengan button. Ketika menggunakan button, jadi dia ketika diklik akan kembali lagi ke posisi semula. Contohnya kayak stick PlayStation, pada tombolnya itu menggunakan button, bukan saklar. Nah, untuk mengatasi hal ini, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, menggunakan dua button. Misalnya, kita tambah misalkan tombol 1 di pin 3, hashtag define tombol 2 di pin 2, tombol 1 di pin 3, tombol 2 di pin 2. Di sini kita modenya kita ubah lagi, tapi tetap dua-duanya merupakan input. Misalkan ini tombol 1, tombol 2, tombol 1. Nah, jangan lupa simpannya ini juga ada simpan 1 dan simpan 2, karena simpan 1 untuk menyimpan kondisi, tombol 1 simpan 2 untuk menyimpan kondisi tombol kedua. Lanjut, simpan 1 sama dengan digital write, simpan 1 untuk digital write tombol 1. Sedangkan untuk simpan 2 digunakan untuk digital read nya tombol kedua. Pada programnya juga demikian. Jadi kita tidak akan menggunakan kondisi simpan kondisi ketika simpannya itu sama dengan 1. Misalkan simpan 1 sama dengan 0, maka digital write-nya itu high. Nah, di sini menggunakannya adalah bukan if, melainkan else if. Sedangkan jika simpan 2 sama dengan 0, maka digital write delete-nya itu adalah low. Jadi ketika simpan 1 ditekan akan menyala, sedangkan tombol 2 ditekan maka akan mati. Kita compile, apalagi ada yang salah. Ketika done compiling, berarti program bisa dijalankan dengan sempurna. Oke, kita buat rangkaiannya di pin keduanya, berarti tinggal pin kedua. Yang pertama kita tambahkan dulu resistor. Tambahkan dulu resistor. Untuk power kita ambil dari power yang sama menuju ke pin 2 tadi. Jangan lupa resistornya diubah ukurannya menjadi 220 misal. Selanjutnya seperti biasa kita sambungkan ke button. Sambungkan ke button. Dari button ke masuk ke ground. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ground ini sebenarnya bisa disatukan, cuman biar gampang, jadi si groundnya itu dipisah.
Baik, kita coba rangkaian tersebut yang tadi program yang telah dibuat. Untuk klik pertama pada pin 3 harusnya menyala. Dan ketika diklik ulang pun dia tetap menyala. Karena tadi di program tidak dijelaskan bahwa ketika tidak diklik dia mati seperti sebelumnya, percobaan sebelumnya. Makanya ketika gak diklik juga tetap menyala. Sedangkan untuk mematikannya dengan menggunakan saklar atau tombol yang kedua, yakni ini untuk mematikan. Jadi tombol 1 untuk menyalakan, tombol 2 untuk mematikan. Lantas bagaimana jika kita mau menggunakan program dengan menggunakan satu tombol? Ini bisa dilakukan. Caranya seperti ini. Yang pertama, kita misalkan menggunakan tombolnya itu di pin 3. Simpannya cukup 1. Nah, yang ditambah adalah hitung. Fungsinya hitung ini untuk menghitung jumlah tombol yang diklik. Di sini seperti biasa, pin mode 2 tombol 2-nya berarti dihilangkan karena tidak digunakan. Simpan 2-nya pun dihilangkan karena tidak digunakan. Nah, di sini nih cara memasukkan perhitungannya itu. Jika simpan 1 atau tombol 1 tadi sama dengan 0, maka hitung plus dalam artian si hitung ini bertambah. Atau dijelaskan dulu di awal, hitung itu bertambah misalkan. Nah, dijelasin di sebelumnya, if jika hitung sama dengan 1, jika hitung sama dengan 1, maka digital write LED-nya itu high atau menyala di rangkaian ini. Sedangkan else if jika hitung sama dengan 2, jadi sudah diklik 2 kali, maka digital write-nya pada LED adalah low. Dan hitung kembali ke 0. Jadi maksudnya seperti ini. Ketika diklik pertama, si digital write-nya itu si tombol akan menyala. Sedangkan ketika klik yang kedua, digital LED-nya itu akan mati dan kemudian perhitungan kembali ke 0 lagi. Jadi biar kegiatan ini bisa dilaksanakan secara terus-menerus. Program ini bakal dijalankan secara terus-menerus. Oh iya, jangan lupa masukkan delay juga. Jadi pembacaannya itu biar tidak terlalu cepat. Misalnya delaynya 100 milisecond. Di sini juga sama, delay 100 milisecond. Fungsi delay ini jadi ketika diklik itu biar ada jeda waktu untuk mendeteksi tombol klik ulang. Jadi seperti itu. Karena di sini 100 milisecond, kita langsung coba ke rangkaian Proteusnya seperti apa. Ini tadi kita menggunakan rangkaian yang sebelumnya yang cuman 1 tombol. Ketika klik pertama, lampu akan menyala. Ketika klik yang kedua, lampu akan mati.
Lantas bagaimana fungsi delay yang tadi? Fungsi delay ini untuk istilahnya apa ya, mengatur pembacaannya biar tidak terlalu cepat. Akibatnya jika fungsi delay ini kan terus membaca nih kondisi dari tombol ini selama 100 milisecond tadi. Jadi ketika di tombol ditekan bakal seperti ini dengan jangka waktu posisinya itu yakni 100 milisecond. Makanya ketika diklik sekali misalkan, dia akan menyala dan klik selanjutnya akan mati. Itu penggunaan delay yang tadi. Ketika tidak menggunakan delay di sini, misalkan delaynya kita hapus, ketika kita hapus, maka si LED akan membacanya itu istilahnya apa ya, terlalu cepat membacanya, jadi dia kebingungan sekarang kondisinya apa, karena tidak ada jangka waktu pemisah antara pembacaan satu dengan pembacaan yang lainnya. Seperti itu untuk penggunaan input dengan menggunakan satu tombol. Untuk tadi satu saklar kita bisa mengaturnya dengan 01. Untuk menggunakan tombol bisa diinisiatif dengan menggunakan 2 tombol atau dengan menggunakan 1 tombol dengan syarat hitung tadi jumlah tombol yang diklik. Oke, untuk pembahasan terkait dengan input Arduino cukup sekian. Atas segala kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.